Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi subbab suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia. Silakan disimak ya, anak-anak. Nah, di sini untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk pembelajaran hari ini melalui model pembelajaran Discovery Learning dan kecakapan abad 21 yang dipadukan dengan metode tanya jawab. Peserta didik kalian dapat menganalisis sistem politik di Indonesia, mengidentifikasi suprastruktur dan infrastruktur politik, selanjutnya membuat peta konsep mengenai suprastruktur dan infrastruktur politik dengan jujur, teliti, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, di sini sebelum kita membahas mengenai apa itu suprastruktur dan infrastruktur politik, kalian harus mengetahui dulu apa itu sistem politik. Nah, di sini ada dua kata ya, sistem dan politik. Untuk sistem sendiri, suatu kesatuan dari unsur-unsur pembentuknya baik berupa input atau masukan ataupun output atau hasil yang terdapat dalam lingkungan dan di antara unsur tersebut terjalin suatu hubungan yang fungsional. Kalau untuk politik sendiri, di sini ada dua pengertian berdasarkan bahasanya. Untuk polis berasal dari bahasa Yunani yang berarti kota yang berstatus negara kota. Untuk yang kedua, itu ada kata siaya yang berasal dari bahasa Arab, di sini artinya strategi. Untuk sistem politik sendiri merupakan keseluruhan kegiatan politik yang ada di dalam negara atau suatu masyarakat, di mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar pada masyarakat yang selanjutnya menunjukkan sebuah pola hubungan fungsional di antara kegiatan politik tersebut. Itu pengertian dari sistem politik. Nah, di sini ada 3 pengertian sistem politik berdasarkan para ahli. Saya mengambil 3, di sini ada David Easton, ada Jack Pleno, dan Robert Adall. David Easton mendefinisikan sistem politik adalah seperangkat interaksi yang diabstraksi dari perilaku sosial secara keseluruhan. Abstraksi bisa dilakukan melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat. Menurut Jack Pleno, di sini sistem politik adalah pola hubungan masyarakat yang bisa terbentuk dari adanya keputusan-keputusan yang sah dan dilaksanakan di lingkungan masyarakat tersebut. Sedangkan Robert Adall di sini mendefinisikan mengenai sistem politik mencakup 2 hal, yaitu pola antar manusia yang sifatnya tetap yang selanjutnya melibatkan sesuatu yang lebih luas seperti kekuasaan, aturan, dan kewenangan. Selanjutnya, mengenai suprastruktur politik. Apa itu suprastruktur politik? Suprastruktur politik merupakan mesin politik resmi di suatu negara sebagai penggerak politik formal, dan kehidupan politik pemerintah bersifat kompleks karena akan bersinggungan dengan lembaga-lembaga negara yang ada, fungsi, dan wewenang antar lembaga yang satu dengan yang lainnya. Suasana ini pada umumnya dapat diketahui di dalam konstitusi atau UUD dan peraturan perundang-undangan suatu negara. Nah, kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah MPR, DPR, DPD, Presiden atau Wakil Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Jadi untuk komponen suprastruktur di sini itu ada yang memiliki kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, di sini untuk yang legislatif ada MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Kalau yang eksekutif ada presiden atau wakil presiden dan menteri. Sedangkan untuk yang yudikatif ada MA, MK, KY. Untuk selanjutnya mengenai infrastruktur politik. Nah, infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok politik yang ada di masyarakat yang berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik negara. Kelompok-kelompok ini terbentuk dengan sendirinya dan berperan menjadi pelaku politik non-formal yang juga memiliki pengaruh dalam pembentukan kebijakan negara.
Jadi untuk infrastruktur politik di sini untuk komponen-komponennya seperti organisasi-organisasi yang dibuat oleh masyarakatnya sendiri, tetapi juga bisa berpengaruh dalam pembentukan kebijakan suatu negara. Untuk komponen-komponennya sendiri, di sini ada partai politik yang pertama. Partai politik sebagai institusi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masyarakat dalam mengendalikan kekuasaan. Hubungan ini banyak dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat yang melahirkannya. Misalnya PDI, PKB, PAN, Hanura, Gerindra, Demokrat, dan lain-lain. Untuk kelompok kepentingan atau interest group, kelompok kepentingan dalam gerak langkahnya akan sangat bergantung pada sistem kepartaian yang diterapkan dalam suatu negara. Aktivitas kelompok kepentingan umumnya menyangkut tujuan-tujuan yang lebih terbatas dengan sasaran-sasaran yang monolitis dan intensitas usaha yang tidak berlebihan. Nah, di sini contohnya serikat buruh, bisa juga FPI dan lain-lain. Itu kelompok kepentingan yang memiliki kepentingan atau tujuan atau visi misi yang sama. Nah, sekarang untuk yang keempat, di sini ada kelompok penekan atau pressure group. Kelompok penekan merupakan salah satu institusi politik yang dapat digunakan oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhannya dengan sasaran akhir adalah untuk mempengaruhi atau bahkan membentuk kebijakan pemerintah. Nah, di sini untuk kelompok-kelompok penekan itu biasanya yang melakukan demonstrasi, menekan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk media komunikasi politik sendiri, di sini merupakan salah satu instrumen politik yang dapat berfungsi untuk menyampaikan informasi dan persuasi mengenai politik, baik dari pemerintah kepada masyarakat maupun sebaliknya. Di sini media komunikasi seperti surat kabar, telepon, fax, internet, televisi, radio, film, dan sebagainya. Nah, terima kasih. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Selalu jaga kesehatan ya anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.